soft katanya. Kok itu merek? Wait a minute. Hai, welcome to New Trading Journey. Kali ini aku penampilannya di video pembukaan ini agak berbeda karena aku pakai jilbab. Karena sebenarnya aku emang habis dari luar, ada urusan. Terus sampai rumah aku langsung nyalain kamera karena aku berpikiran untuk buat video pembukaan tentang satu novel lainnya yang sedang aku proses baca sekarang. Jadi sekarang itu sebenarnya aku sedang proses untuk membaca dua novel. Yang pertama itu adalah novel yang ini yang aku pinjam dari Perpus Bung Karno, Lost World. Yang ini harus aku selesaikan hari ini karena memang rencananya besok pagi banget itu aku mau ke Perpus buat ngembaliin terus pinjam buku berikutnya yang dari Ziggy Zesia Zeofina Zabriskie yang udah aku mention sebelumnya kalau aku tertarik banget untuk baca itu. Dan ini kurang lumayan dan aku mau kebut baca hari ini juga. Paling lambat itu sampai besok pagi. Ya, pokoknya besok pagi itu rencananya hari Sabtu kan. Aku mau ke Perpus itu di pagi hari banget. Pokoknya Perpus buka jam 8, kalau bisa aku udah ada di sana. Terus kenapa aku memilih untuk ke Perpus pagi-pagi padahal Perpus sekarang itu bukanya sampai malam, sampai ya sejauh ini masih buka sampai malam. Karena aku berencana setelah dari Perpus itu aku mau ke sebuah kafe baru. Kafe yang benar-benar baru buka kayaknya di akhir bulan Juli if I'm not mistaken, yang tempatnya itu kayak klasik, kayak rumah-rumah jadul, terus ada tanaman-tanamannya. Dan aku ngerasa kalau tempat yang seperti itu lebih cocok kalau aku datangnya pagi karena lebih terlihat tumbuh-tumbuhannya, kayak lebih terlihat gitu loh. Kalau aku mau videoin atau mau foto itu lebih jelas. Kalau aku datangnya malam kan kayak surem ya, makanya aku besok itu berencana ke kafe pagi. Jadi untuk video ini sebenarnya aku mau ngomongin tentang satu novel lainnya selainnya itu tadi yang aku sedang proses baca sekarang, yang aku pinjam dari Ipusnas, yang judulnya The Privileged Ones. Yang aku sebenarnya lupa itu siapa sih penulisnya, siapa. Soalnya tadi aku mau ngecek sebelum aku nyalain kamera ini, aku kan mau ngecek siapa penulisnya biar aku menginformasikannya lebih enak. Tapi ternyata waktu aku buka Ipusnas nggak mau kebuka, jadi kayak force close gitu loh. Jadi ya udahlah. Pada intinya aku sedang proses baca itu, meskipun sampai sekarang bacaanku belum jauh, bener-bener baru awal banget, baru pengenalan karakter, pengenalan situasinya aja. Dimana The Privileged Ones ini adalah novel yang genrenya adalah metropop. Ya, if I'm not mistaken metropop karena tokohnya adalah seorang gadis perempuan ya goblok. Seorang gadis yang namanya Rara. Rara ini sedang berkuliah di sebuah universitas besar di mana dia sebenarnya tidak mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya untuk kuliah di sana karena sebenarnya kedua orang tuanya ini adalah orang yang tidak mampu. Cuman Rara ini adalah seorang anak yang sangat cerdas, yang dia itu bener-bener pengen banget kuliah. Dari dukungan dari kakak perempuannya dan juga dukungan dari kepala desa, akhirnya Rara tetap berangkat untuk kuliah meskipun pada awalnya kedua orang tuanya itu tidak setuju atau merasa keberatan karena merasa mereka tidak punya cukup uang untuk membayar. Dan karena itu akhirnya Rara ini memutuskan untuk kuliah sambil kerja dan mencari beasiswa biar dia tetap kuliah di sebuah universitas yang sangat besar di Jakarta, yang sebenarnya Jakarta apa mana ya? Ya pokoknya di sebuah kota besar, karena sebenarnya dia itu adalah anak yang dari kampung, dari Banyuwangi. Jadi dia itu benar-benar harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri meskipun dibantu sama kakaknya. Cuman kakaknya sebenarnya juga bukan orang yang mampu-mampu banget. Jadi dia kuliah sambil kerja. Terus di tempat kuliahnya itu dia itu sekelas sama seorang gadis lainnya, yang gadis ini adalah seseorang yang terlahir dari keluarga yang kaya raya dan sangat terkenal yang namanya Diva. Dan Rara ini dia itu merasa bahwa Diva ini adalah seseorang yang sangat beruntung karena dia punya privilege dalam hidupnya sedangkan dia tidak. Ya, yang aku tangkep di awal seperti itu. Sejauh ini masih begitu sih karena aku bacanya itu baru dikit banget, mungkin belum ada 100 paling belum ada 50 halaman karena memang aku lebih fokus untuk membaca novel yang ini biar segera selesai. Jadi gitu aja sih. Habis ini aku mau lanjut untuk membaca ini sambil minum es. Ini tadi aku beli
sekalian aku pulang aku mampir buat beli ini. Sebenarnya rencana awalnya aku mau beli latte karena aku emang suka banget sama latte-nya dari Mixu. Ini nggak promosi, cuman aku yang sejauh yang aku rasa latte Mixu itu adalah latte yang paling enak yang bisa aku dapatkan di sekitar rumahku, dan aku sukanya itu karena rasanya itu nggak manis ya, kayak gitu. Cuman tadi waktu aku kesana ternyata ada promo, beli dua itu sama salah satu rasa lainnya itu cuma 25.000, jadi aku beli dua kayak gitu sih. Sekian gitu aja video pembukaannya, semoga yang itu aku bisa selesaikan karena memang novel yang The Privileged Ones itu adalah novel yang antri di Pusnas. Jadi aku takutnya kalau aku kelamaan baca itu terus aku lupa untuk tidak segera menyelesaikan atau tidak memperpanjang, ya aku takutnya orang lain lebih dulu untuk pinjam itu, jadi aku tidak bisa melanjutkannya. Jadi seperti itu. Ini udah jam 10 lebih seperempat, jadi aku nggak bisa kencang-kencang banget karena orang-orang di rumahku kebanyakan udah tidur, tinggal aku sama adikku doang. Jadi aku mau bikin reading update sih, kan yang ini rencananya aku bakalan melanjutkan untuk baca novel yang aku pinjam di Ipusnas yang judulnya The Privileged Ones dari Mutiarini. Yang kemarin itu kan aku lupa siapa penulisnya. Rencananya aku mau menyelesaikan itu dulu sebelum aku ganti untuk membaca buku yang aku pinjam dari Perpus Bung Karno yang dari Ziggy Zesia Ziovina Zabriskie, 2 novel yang belum aku keluarkan dari kemarin. Padahal aku ke perpusnya itu kemarin, cuman aku belum ngeluarin 2 novel ini sama sekali. Jadi ini yang pertama adalah 3 Dalam Kayu, terus habis itu Pulau Batu di Samudra Buatan. Ini aku bakalan bacanya rencananya itu setelah aku menyelesaikan baca The Privileged Ones, karena memang yang di Ipusnas itu adalah novel antrian dan aku udah pinjem 2 kali sih, 2 periode. Jadi aku merasa bersalah kalau aku pinjam itu terlalu lama. Ya, gitu. Sayangnya aku entah kenapa aku ngerasa aku belum terlalu bener-bener mood banget untuk membaca itu. Novel itu kan genrenya romance, metropop. Sedangkan untuk saat-saat ini aku sedang tidak terlalu pengen baca sesuatu yang romance. Terus juga emang moodku secara keseluruhan lagi nggak terlalu bagus sih. Aku memang orang yang sangat susah untuk mengendalikan moodku sendiri. Cuman belakangan ini emang lagi sedikit kacau, tidak terlalu parah, cuman emang agak susah. Selain aku belum terlalu mood untuk membaca itu The Privileged Ones yang sampai sekarang baru nambah dikit banget hari ini, aku juga belum bikin review penutup untuk novel Lost World yang udah aku selesaikan dan kembalikan kemarin pagi. Semoga besok aku ada cukup niatan, cukup semangat, cukup mood untuk ngomong besok. Ya, terus habis itu aku langsung proses editing videonya langsung sekaligus. Karena biasanya proses edit videoku itu aku nyicil gitu loh. Setelah bikin footage ini terus ngomong beberapa hal aku cicil biar nggak langsung sekaligus dalam satu waktu, dan itu makan waktu menurutku. Cuman yang untuk Lost World ini karena memang moodku untuk edit video belum ada, bahkan aku belum mindah videonya, mindah beberapa footageku itu ke laptop, jadi bener-bener belum aku kerjakan sama sekali. Gitu aja sih. Untuk The Privileged Ones itu pada awalnya aku tidak terlalu tertarik sebenarnya. Aku pinjam itu karena memang itu novel dalam antrian, jadi aku cukup kepo. Apalagi waktu aku ngeliat reviewnya di Ipusnas itu 4,7 kalau nggak salah, pokoknya cukup tinggi. Jadi aku penasaran. Terus waktu aku berhasil pinjam, bagian-bagian awalnya itu aku nggak tertarik ya, kayak drama-drama kehidupan biasa gitu loh, dari seorang tokoh utama yang miskin, yang tidak mampu, yang tidak yang dia itu sebenarnya adalah seseorang yang cerdas banget, yang dia berusaha keras untuk keluar dari kemiskinannya dengan caranya sendiri, dengan beasiswa. Itu kayak cerita-cerita sinetron banget gak sih, FTV, pokoknya ya cerita-cerita yang tropesnya udah biasa banget gitu loh menurutku. Jadi aku kayak agak bosen gitu bacanya. Cuman setelah aku baca hari ini,
Ya mulai dari hari ini waktu aku baca barusan sih sebenarnya, itu aku mulai merasa tertarik, aku mulai emosiku tentang cerita ini, tentang kehidupan dari si tokoh utama yang namanya Rara yang hidupnya sangat sulit itu, mulai naik, kayak mulai mengikuti emosi dari Rara gitu loh. Apalagi waktu Rara ini berkomunikasi dengan ayahnya, dengan orang tuanya yang pada awalnya memang dari awal waktu dia mau kuliah orang tuanya itu udah nggak setuju. Terus sampai Rara kuliah pun masih nggak setuju gitu loh, padahal Rara itu udah berusaha keras untuk dapat beasiswa, untuk kerja sampingan biar dia bisa menghidupi dirinya sendiri di waktu dia kuliah di kota besar. Itu kan harusnya ya udah sih, toh Rara kan udah dapat beasiswa juga, paling juga orang tuanya cuma bantuin sedikit-sedikit doang, itu pun kalau ikut membantu ekonominya Rara selama kuliah sih. Tapi kayaknya aku rasa enggak ya. Tapi entah kenapa waktu bapaknya ini ditelepon, waktu Rara ini ngabarin, ya biasalah kalau anak yang merantau jauh kan kadang ya nelpon orang tuanya untuk nanyain kabar kayak gitu kan. Nah, bapaknya sampai Rara ini kuliah beberapa semester itu tetap merasa kalau keputusannya Rara itu tidak baik, tidak benar, dan malah cenderung menginginkan malah cenderung menganggap bahwa apa yang dilakukan Rara itu apa ya, sia-sia gitu loh, karena Rara itu adalah seorang perempuan yang pada akhirnya perempuan itu hanya pantas untuk dinikahi aja. Jadi Rara itu ya bapaknya adalah seseorang orang tua yang menganggap bahwa perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi karena toh nanti juga bakalan jadi istri dan harus menurut sama suami. Dan itu aku kayak aku emosi banget sama orang yang berpikiran seperti itu. Bukan hanya untuk perempuan, bukan hanya untuk orang-orang yang menganggap bahwa perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi, tapi aku punya pengalaman bukan pengalaman sih, aku benar-benar tidak suka berhadapan sama orang yang menganggap bahwa tidak perlu berpendidikan tinggi asalkan bisa cari uang. Karena toh orang yang berpendidikan tinggi itu belum tentu bisa jadi orang yang kaya, belum tentu bisa dapat pekerjaan dengan mudah. Itu kayak aku emosi banget sama orang yang seperti itu. Aku emosi banget ngelihat orang-orang di medsos yang bilang kalau pendidikan itu nggak penting. Terus ada orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan itu harus selalu nurut pada suami, jadi makanya perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi biar dia tidak jadi seorang istri yang pembangkang. Karena aku punya punya pengalaman pribadi, punya masalah pribadi sama hal seperti itu, aku jadi benar-benar emosi waktu aku baca ini. Jadi aku kayaknya ini mulai menarik setelah bagian itu, setelah ada komunikasi antara Rara sama bapaknya dengan bapak yang seperti itu, yang pikirannya kolot seperti itu. Aku kayaknya ini mulai menarik bagiku, meskipun pada awalnya aku tidak terlalu suka. Tapi let's see apakah ini sampai akhir akan menarik, karena memang di sini juga selain membahas tentang masalah hidupnya Rara, tentang masalah ekonomi dan masalah orang tuanya yang tidak mendukung keputusannya Rara untuk kuliah biar dia itu bisa mengangkat derajat orang tuanya atau setidaknya dirinya sendiri. Juga ada hal lain yang dibahas di sini, yaitu tentang masalah kesehatan mental. Karena Rara di sini kan dia itu kuliah komunikasi, ilmu komunikasi, if I'm not mistaken. Nah itu dia dapat tugas untuk membuat sebuah channel YouTube, yang channel YouTube Rara yang ingin diangkat Rara adalah tentang masalah kesehatan mental. Sebenarnya untuk semua mahasiswa sih dibebaskan, cuman untuk kelompoknya Rara itu mau mengangkat tentang kesehatan mental yang dalam masyarakat Indonesia itu belum terlalu diperhatikan. Bahkan untuk masalah kesehatan mental itu masih dianggap negatif sama orang-orang. Jadi seperti itu. Jadi let's see apakah ini cukup menarik, karena aku memang punya ketertarikan juga tentang masalah kesehatan mental, tentang masalah psikologi. Jadi ini sebenarnya penting gak penting untuk aku sampaikan sih tapi aku mau ngomong aja. Jadi untuk Perpus Bung Karno ini selama ini kan batas peminjaman itu sekali sesi ya, batas peminjaman itu dua buku.
untuk dipinjam dalam waktu 1 minggu. Cuman kemarin itu kan habis ada survei kan, aku juga udah ngisi sih. Isinya macem-macem, termasuk tentang masalah perpus buka itu sampai malam, apakah itu ya apakah aku setuju atau enggak. Terus habis itu apakah batas peminjaman 2 buku itu kurang atau enggak, kayak gitu. Sebenarnya untuk aku pribadi, aku ngerasa kalau 2 buku itu udah lumayan sih, udah cukup sih. Karena toh biasanya aku kalau pinjam buku itu, kalau baca buku itu juga 1 buku dalam waktu 1 minggu rata-rata. Cuman kalau emang aku bacanya lagi cepet banget atau mungkin buku yang aku pinjam itu tipis, biasanya aku nambah bacaan lagi itu dari Ipusnas. Jadi aku ngerasa kalau 2 itu udah cukup. Cuman ternyata mungkin banyak orang yang beranggapan kalau 2 itu terlalu sedikit gitu loh. Terus makanya mulai dari hari ini berdasarkan pengumuman yang aku lihat itu, peminjaman di perpus itu batasnya bisa sampai 4 buku. Tapi kalau untukku sendiri sih kayaknya aku bakalan tetap pinjam 2 buku sih per minggunya. Ya mungkin kalau aku pinjemnya agak tipis, mungkin aku tambahin 1 lagi, nggak sampai 4 buku juga, karena memang aku bukan jenis orang yang bacanya cepet. Jadi itu aja sih tambahannya. Sejujurnya aku bingung aku harus ngomong apa tentang novel The Privileged Ones. Aku bingung. Waktu aku baca itu biasanya ada beberapa hal itu yang aku pengen omongin, cuman waktu itu biasanya kayak aku udah setengah sadar atau benar-benar males untuk buka kamera, karena kan memang bukunya pun juga aku pegang bukanya dari HP, dan untuk kameranya pun dari HP yang sama. Jadi kayak aduh, males banget gitu loh kalau aku harus berhenti baca terus habis itu ngomong. Sedangkan kalau aku pegang buku fisiknya, biasanya aku lebih gampang untuk tiba-tiba pengen ngomong sesuatu terus aku langsung nyalain kamera. Kalau untuk yang buku yang aku baca dari Ipusnas, biasanya kendalanya seperti itu. Untuk The Privileged Ones, aku kan udah selesai baca itu beberapa hari yang lalu. Aku juga lupa udah berapa hari yang lalu ya. Udah agak lama karena memang beberapa hari yang lalu itu aku ada beberapa hal yang harus aku kerjakan. Terus selain hal-hal yang harus aku kerjakan, aku bingung aku mau ngomong apa. Bahkan sekarang ini pun, waktu aku ngomong ini pun, aku juga bingung aku harus ngomong apa. Jadi ya udahlah, aku ngomong aja apa aja yang terlintas di kepalaku sekarang, meskipun mungkin tidak terlalu lengkap, tidak selengkap apa yang aku inginkan atau apa yang aku harapkan. Jadi untuk novel The Privileged Ones itu kan menceritakan kisah seorang gadis yang dari keluarga yang tidak mampu, tapi dia itu adalah seseorang yang bermimpi besar dan dia adalah seseorang yang cerdas. Makanya dia bersikeras untuk kuliah di sebuah perguruan tinggi yang ada di sebuah kota besar. Meskipun orang tuanya itu tidak setuju, terutama ayahnya, karena ayahnya adalah seseorang yang masih berpikiran kolot bahwa perempuan itu tidak harus berpendidikan tinggi. Perempuan itu tidak perlu untuk mencari penghidupannya sendiri, karena nantinya pada akhirnya perempuan hanya akan menjadi seorang istri. Ya, seperti pemikiran orang tua kolot lainnya. Cuman karena dia mendapat dukungan dari kakaknya, akhirnya Rara ini bisa kuliah meskipun dia itu sering mengalami kesulitan secara ekonomi di masa kuliah. Karena pun meskipun dia dibantu sama kakaknya itu juga bukan seseorang yang berkecukupan. Sebenarnya adalah seseorang yang sulit secara ekonomi karena kakaknya itu sudah berkeluarga, dan suami dari kakaknya itu juga berpikiran sama kolotnya seperti bapaknya Rara, bahwa perempuan itu tidak harus berpendidikan tinggi dan tidak perlu untuk mencari penghasilan sendiri, karena perempuan harus nurut sama suami dan mengurusi anak dan suami aja di rumah, seperti itu. Dan itu pada akhirnya membuat Rara dan kakaknya ini sering mengalami masalah secara finansial dan masalah pergolakan batin, karena Rara ini sebenarnya pengen kuliah tapi dia itu merasa kasihan sama kakaknya karena kakaknya itu harus mempertaruhkan keutuhan rumah tangganya bersama suaminya, karena kakaknya ini terus bersikeras
terus keras kepala untuk mencari penghasilan tambahan untuk diberikan kepada Rara selama Rara kuliah. Dan selama kuliah ini Rara ini sering mengalami dia itu sering merasa minder sama teman-temannya, terutama sama teman-teman sekelasnya yang dia anggap adalah orang-orang yang terlahir beruntung, terlahir kaya raya, seperti yang terutama adalah seorang gadis yang namanya Diva. Diva itu adalah seorang gadis yang sangat cantik dan dia itu terlahir dari keluarga kaya. Dan Rara selama kuliah itu benar-benar merasa iri banget sama Diva. Padahal Rara ini selama kuliah juga adalah seorang mahasiswa yang sangat brilian, yang sering mendapatkan penghargaan di universitas. Bahkan dia itu juga selalu mendapatkan beasiswa. Tapi Rara ini tetap merasa insecure karena dia merasa bahwa dirinya itu tidak seberuntung Diva. Karena Diva ini apapun yang dia inginkan itu bisa langsung terpenuhi karena memang dia kaya raya dan dia itu cantik. Sedangkan Rara sendiri untuk mendapatkan sesuatu itu benar-benar dia harus kerja keras sendiri. Makanya selama kuliah sampai dia itu berada di semester 6 if I'm not mistaken, sampai ada sebuah tugas kuliah di mana ada sebuah perlombaan untuk membuat channel YouTube. Rara ini dia itu benar-benar kerja keras agar channel YouTube-nya ini bisa menang dari Diva, terutama karena memang dua channel dari Rara dan Diva itu adalah dua channel yang penontonnya paling banyak. Sedangkan selain paling banyak, kontennya juga paling menarik. Untuk Rara sendiri, dia itu dia membuat channel YouTube bersama teman-temannya yang intinya yang bertema tentang masalah kesehatan mental. Karena memang kesehatan mental belakangan ini, masalah kesehatan mental itu kan udah mulai diangkat, orang-orang itu udah mulai sadar bahwa kesehatan mental itu penting. Cuman kan belum semuanya. Mungkin untuk kalangan anak-anak muda udah cukup paham akan pentingnya masalah kesehatan mental. Cuman biar lebih luas lagi orang yang menyadari bahwa kesehatan mental itu penting, bahwa bantuan psikolog itu penting, bahwa orang-orang yang sakit mental itu bukan dijudge atau dijauhi, tapi didekati dan ditolong. Itu pada akhirnya Rara, karena dia punya ide seperti itu, akhirnya terbuatlah channel YouTube yang namanya aku lupa, pokoknya yang temanya adalah masalah kesehatan mental. Sedangkan untuk Diva sendiri, karena dia adalah seorang fashionista dan dia dari keluarga kaya dan teman-temannya juga adalah perempuan-perempuan yang dari kalangan yang kaya, dia itu punya sebuah ide yang sebenarnya bagus, ide untuk recycle fashion. Jadi dia itu kayak bikin sebuah channel YouTube di mana dia itu merecycle baju-baju bukan baju bekas sih, baju-baju lama yang masih bagus tapi udah kayak out to date, udah jadul, itu akhirnya di recycle, dijahit ulang, dimodel ulang untuk jadi sebuah baju yang baru. Dan itu dia dapat bantuan juga selain dari teman-temannya, juga dari orang tua teman-temannya, yang ternyata salah satu temannya itu adalah desainer yang sangat terkenal. Makanya karena channel YouTube-nya ini karena channel YouTube dari Diva ini segala perlengkapannya sudah bagus, terus juga dia udah menggait seorang desainer terkenal, terus juga orang-orang yang diajak masuk ke dalam YouTube-nya itu adalah orang-orang yang udah terkenal, karena memang dia punya channel yang luas, karena memang dia kan dari orang kaya. Makanya channel YouTube dari Rara ini meskipun kontennya bagus, itu pada awal-awalnya itu dia itu masih kesulitan untuk mengejar channel YouTube dari Diva karena ya masalah perlengkapan untuk syuting dan lain sebagainya. Makanya selama mereka itu melakukan perlombaan untuk channel YouTube ini, Rara itu sering banget uring-uringan, sering banget marah, sering banget merasa insecure, sering banget merasa tertinggal karena dia itu merasa kalah start karena memang
dari awal Rara ini memulai channel YouTube-nya ini benar-benar dari nol dengan perlengkapan yang sangat sederhana, dengan orang-orang yang masuk ke channel YouTube-nya itu pun juga orang-orang yang tidak terkenal. Sedangkan kalau untuk Diva sendiri kan dia udah pakai kamera yang bagus, pakai lighting-nya bagus, orang-orangnya adalah orang-orang yang terkenal. Makanya tidak heran bahwa channel YouTube dari Diva ini lebih maju daripada channelnya Rara. Dan karena itulah selama masa perlombaan itu Rara itu sering kali merasa bahwa dirinya kecil, sampai dirinya itu ada rasa ingin menyerah aja untuk kuliah, karena selain masalah channel YouTube itu, dia juga mengalami masalah-masalah lainnya dalam hidupnya, seperti orang tuanya dan kakaknya yang membuat dia itu merasa bahwa memang mungkin dia itu mungkin dirinya itu sebagai orang miskin itu tidak pantas untuk kuliah. Terus pada akhirnya untungnya karena channel YouTube-nya itu juga ada hubungannya dengan masalah kesehatan mental, terus juga ada seorang psikolog yang jadi kayak narasumber di channel YouTube-nya Rara itu. Akhirnya Rara ini bisa menemukan titik terang dalam hidupnya. Karena selama ini sebenarnya Rara ini meskipun dia itu punya mimpi besar, dia itu pekerja keras, dia itu adalah seseorang yang sangat cerdas, tapi sebenarnya di dalam dirinya Rara sendiri, dia adalah seseorang yang insecure dan merasa bahwa dia itu kalah jauh dari orang-orang yang the privileged one seperti Diva. Dan pada akhirnya selama masa dia melakukan wawancara dengan orang-orang yang jadi narasumbernya di channel YouTube-nya ini, yang intinya adalah masalah kesehatan mental, akhirnya dia mulai sadar bahwa apa sih sebenarnya orang-orang yang terlahir dengan privilege seperti Diva dan seperti dirinya. Apa sih sebenarnya privilege? Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan dengan privilege yang dia miliki? Pada akhirnya Rara itu sadar bahwa setiap orang, meskipun dia melihat bahwa Diva adalah seseorang yang terlahir dengan segala macam privilege yang dia miliki, terutama dari orang tuanya yang kaya raya dan terkenal dan dia itu cantik, sebenarnya Rara sendiri juga punya privilege sendiri yang tidak dimiliki oleh Diva. Seperti dia itu adalah seseorang yang sangat cerdas, jauh lebih cerdas daripada Diva. Terus dia itu juga adalah seseorang yang pekerja keras, yang mentalnya kuat, dan juga punya teman-teman yang selalu mau mendukungnya. Bukan hanya teman-teman, tapi juga orang-orang lain seperti kakaknya yang mau membantu Rara untuk lebih berkembang untuk jadi seseorang yang sukses. Jadi sebenarnya dari sini aku jadi, pada awalnya sebenarnya aku agak jengkel gitu loh sama sifatnya Rara, karena Rara ini terasa seperti seseorang yang memang selalu melihat orang lain, terutama Diva itu dengan sangat iri, dengki, dan marah gitu loh. Aku sih orang yang tidak sesulit Rara sih, jadi aku nggak bisa ngejudge juga hidup jadi seseorang seperti Rara. Tapi ketika aku membaca ini, aku merasa aku tidak cukup tertarik sama sifatnya Rara, terutama karena Rara itu adalah seseorang yaitu yang sangat keras kepala, dan dia itu sangat selalu menganggap bahwa hidupnya itu sulit, menganggap bahwa dirinya itu kurang, menganggap bahwa orang lain itu lebih gitu loh. Jadi kayak jengkel banget gitu loh sama karakter utamanya. Cuman aku merasa memang tujuannya dari penulisan novel ini adalah membuat orang-orang seperti Rara, orang-orang yang selalu menganggap orang lain itu lebih darinya, itu pada akhirnya itu sadar bahwa dirinya itu juga punya privilege sendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain yang dia iri gitu loh. Kayak gitu sih aku ngerasanya. Cuman tetap aja aku ngerasa karena di sini tokoh utamanya adalah Rara, aku ngerasa cukup capek untuk membaca novel ini, terutama ketika aku harus mengikuti perasaan marah dan iri dan dengki dari Rara sampai di akhir. Terus di sini juga masalah utamanya selain membahas tentang masalah kesehatan mental, karena di sini kan dibahas ada beberapa kali pembahasan tentang orang-orang yang jadi narasumber di channel YouTube-nya Rara, terutama karena kan masalah kesehatan mental. Aku jadi sadar bahwa kesehatan mental itu penting banget
untuk orang-orang sekarang, karena rasa stres hidup di zaman sekarang itu benar-benar tinggi banget gitu loh. Aku pun juga menyadari bahwa aku punya masalah kesehatan mentalku sendiri, dan kalau sampai aku berada pada titik tertentu, kayaknya memang aku butuh bantuan, butuh untuk bercerita. Setidaknya meskipun aku tidak bercerita kepada seorang psikolog, mungkin aku butuh seseorang yang bisa aku percaya untuk menceritakan masalah mentalku sendiri. Jadi ya seperti itu sih yang aku dapatkan dari tema channel YouTube-nya Rara, yaitu tentang masalah kesehatan mental. Terus selain itu ada satu hal lagi yang aku dapatkan dari sini, yaitu tentang masalah channel YouTube. Di sini kan ada perlombaan tentang channel YouTube terutama dari Rara sama Diva. Terus juga ada beberapa orang-orang yang ceritanya adalah YouTuber terkenal yang akhirnya masuk ke dalam cerita ini dan berkenalan dengan Rara. Aku jadi bisa melihat bahwa untuk menjadi seorang YouTuber yang besar banget di Indonesia sekarang, umumnya masih dipegang oleh orang-orang yang mengumbar masalah kehidupannya. Nggak tahu sih kalau sekarang, tapi belakangan dulu waktu aku masih kuliah itu kayaknya untuk masalah YouTuber atau ya YouTube itu masih mengumbar tentang masalah hidup, dan itu masih sering banget, masih menjadi topik utama yang dinikmati oleh masyarakat kita sekarang. Sedangkan untuk channel-channel YouTube yang membangun, yang mendidik, yang memberikan informasi, yang memberikan ilmu, itu masih sulit untuk berkembang. Aku rasa sih seperti itu, karena untuk channel-channel YouTube seperti channel-channel YouTube yang membahas buku seperti ini, seperti channel YouTubeku sekarang ini kan, mungkin ada channel YouTube yang membahas buku yang bisa cukup banyak penontonnya karena memang pengambilan gambarnya bagus, terus pembahasannya itu enak, terus juga menggunakan kamera yang bagus, terus jalan-jalan ke tempat-tempat seperti toko buku atau perpustakaan yang bagus kayak gitu. Aku ngerasa emang ada yang bisa cukup berkembang. Cuman untuk sangat berkembang, untuk menjadi top tontonan orang-orang Indonesia sekarang, untuk channel-channel seperti ini itu masih sulit. Sedangkan untuk channel-channel yang lain kayak channel-channel prank, channel-channel yang membahas kehidupan keluarga, anaknya, drama pertengkaran, itu masih tetap menjadi tontonan yang jadi favorit orang Indonesia sekarang kayaknya sih. Sedangkan kalau aku emang beneran mau jadi YouTuber, andai aku emang bener-bener ingin menjadi YouTuber yang mendapatkan penghasilan dari YouTube ini, kayaknya aku tidak bisa mengandalkan channel YouTube yang hanya membahas buku aja. Tapi masalahnya aku itu nggak tertarik untuk membuat channel YouTube yang seperti itu. Jadi aku masih jadi seorang YouTuber yang idealis, yang ingin membuat channel YouTube itu berdasarkan apa yang aku suka lakukan aja, berdasarkan apa yang ingin aku lakukan dan ingin aku bagikan. Aku nggak mau jadi seseorang yang dramatis di depan kamera, sedangkan di belakang kamera aku itu merasa tersiksa karena harus membuat drama-drama kehidupanku itu tersebar di dunia maya. Jadi makanya aku tetap bikin video seperti ini aja, meskipun yang nonton juga nggak terlalu banyak. Aku rasa sih seperti itu. Aku masih jadi seorang Ayut yang idealis, yang membuat konten YouTube yang tidak terlalu banyak orang yang tonton, tapi tetap aku suka untuk lakukan. Jadi gitu aja sih kayaknya, itu pun udah panjang banget. Jadi sekian review novel The Privileged Ones dariku. Sebenarnya ada banyak hal menarik yang bisa kita ambil dari novel ini, cuman untuk cerita keseluruhannya I think aku tidak terlalu tertarik ya, terutama karena masalah tokoh utamanya yang bagiku terlalu iri dan dengki sama orang lain. Jadi sekian reviewku. See you next time. Goodbye.